aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya telah mengurniai atas kami dengan mengimani bahwa dilakukan oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala hasilnya yang bagus akan ketuhanannya. Wa wafa'na li mutabati sunnatul bahiyatus saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada mulku wa huwa fi jari abihi suri. Rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan yang masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in min kulli nabi nuri, dan atas segala keluarganya, sahabatnya, dan segala orang yang mengikut akannya, segala mereka yang terang lagi mulia daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurnya daripada amal yang soleh. Wa ba'dahu, kemudian daripada itu maka berkatalah si Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidina Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ujar Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca menakib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah la tubaddila li kalimatullah dzalika huwal fawzul azim. Inna zikri aulia Allah ilanjilur rahmah. Apabila dibacakan menakib seorang aulia Allah, maka di situ diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Yang menghormati sahibul hajat sekeluarga, bapak-bapak, ibu jemaah yang menghormati, di kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama mengabulkan hajat tentang pembacaan menakib seorang aulia Allah. Allah berjanji di dalam Al-Quran, inna zikri aulia tanjilur rahmah. Apabila dibacakan seorang menakib tentang seorang aulia Allah, maka di situ akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca, orang yang mendengar hadir, dan orang yang mendengarkannya. Maka daripada itu, secara ringkas Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu itu dilahirkan pada tahun 1132 dan diwafatkan pada tahun 1189 di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa melazimkan membaca menakib aulia Allah ini dengan ada niat dan hajat, banyak sekali orang mengagung-agungkan tentang pembacaan menakib aulia Allah ini untuk berhajat akan dikabulkannya hajatnya. Maka daripada itu apabila ada hajat seseorang, maka orang itu pasti menggunakan membaca menakib aulia Allah Ta'ala tentang Sayyid Muhammad Salman Al-Hasani Al-Qadiri bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, kemudian daripada itu Sayyid Muhammad Salman ini semenjak di dalam perut ibunya, di dalam kandungan perut ibunya, Sayyid Muhammad Salman ini adalah nyaman dikandung oleh orang tuanya. Kemudian setelah beberapa bulan mengandung di dalam kandungan ibunya, Sayyid Muhammad Salman itu tidak terasa sakit dirasakan oleh orang tuanya. Nyaman, artinya mengandung seorang anak aulia Allah Ta'ala itu nyaman, mudah. Nah, makanya menuruti jejak daripada seorang Sayyid Muhammad Salman itu, mengikuti ikutan jejaknya, mengumpati kelakuannya, maka mengambil sedikit berkah tentang seorang aulia Allah. Di Kalimantan Tengah, Banjarmasin, kadang-kadang orang mengabulkan hajat atau ada niat itu pasti membaca menakib aulia Allah, yaitu Sayyid Muhammad Salman. Padahal banyak tentang menakib aulia Allah Ta'ala ini. Di antaranya menakib aulia Allah si Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian menakib Siti Hadijah, kemudian menakib Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari bin Abdullah. Jadi banyak menakib tentang seorang aulia Allah. Tetapi kebiasaan di Kalimantan ini kita mengambil barakah, yaitu menakib tentang seorang aulia Allah, yaitu Sayyid Muhammad Salman. Kenapa? Karena Sayyid Muhammad Salman ini banyak mencetak mencetak kader-kader murid-murid Sidin itu dari berbagai penjuru, di antaranya termasuk di Kalimantan. Itu
ada 2 murid Sayyid Muhammad Saman, di antaranya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian yang satunya adalah Darul Nafis dari Kalwa. Nah, jadi 2 murid daripada Sayyid Muhammad Saman itu artinya bermukim di Kalimantan. Nah, makanya apabila ada hajat niat pasti sudah kita melaksanakan tentang pembacaan menakib aulia Allah, yaitu Sayyid Muhammad Saman. Jadi banyak pian macam-macamnya. Kalau hendak masalah harta kesugihan itu menakibnya Siti Khadijah. Nah, kemudian lagi apabila hendak mengambil barakah menakib seorang aulia Allah yang tua, artinya umur sidin itu di atas daripada 100 tahun, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu umur sidin itu wafatnya tuh 105 tahun. Nah, jadi itu termasuk murid daripada Muhammad Saman, daripada Muhammad Saman ini orang yang tertua. Nah, kemudian Sayyid Muhammad Saman di dalam perut ibu itu nyaman, kada mengalihi dikandung, lahir ke alam dunia. Setelah lahirnya Sayyid Muhammad Saman, lalu dicetak oleh orang tuanya, dimasukkan ilmu-ilmu agama kepada tubuhnya, kepada badannya. Kemudian hatinya itu dicuci dengan musahadatul wujud dan muraqabah. Artinya dimasukkan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Semua dimasukkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian Sayyid Muhammad Saman itu usia 7 tahun setelah menuntut ilmu agama, itu di situ ketahuan bahwa Sayyid Muhammad Saman ini ada seorang anak aulia Allah, anak seorang aulia Allah, bahkan sidin bergelar yaitu Sultanul Aulia. Nah, umur 7 tahun itu sidin kan sudah ketahuan kewaliannya. Semenjak Sayyid Muhammad Saman menuntut ilmu dalam usia 7 tahun, kemudian lalu hendak diberi makan oleh orang tuanya, maka masuklah ke dalam ruangan makan, kemudian dilihat oleh orang tuanya ini, oleh mamanya nih, Sayyid Muhammad Saman seolah ada makan, padahal sidin itu makan. Nah, kemudian lalu orang tuanya ini melihat dalam keadaan seperti itu, lalu orang tuanya ini mendatangi guru Sayyid Muhammad Saman, dilaporkan tentang kejadian masalah hal ehwal makannya tadi. Makanan-makanan yang dimakan sidin itu seolah-olah tiada dimakannya, padahal dimakan sidinnya tapi kada una. Digantikan oleh Allah Ta'ala apa yang diambil oleh Sayyid Muhammad Saman itu diganti. Nah, kemudian orang tuanya tadi melihat keadaan seperti itu, lalu mendatangi gurunya, ditakunakan kepada gurunya, ditanyakan masalah hal ehwal kejadian yang dilihat itu. Lalu ujar gurunya menjawab, wahai ibu, jangan engkau terkejut bahwasanya tiada ragu lagi bahwasanya anak sempian itu adalah seorang aulia Allah. Nah, itu usianya 7 tahun. Jadi seorang aulia Allah Ta'ala itu kehidupannya tuh mudah. Kita melihat kehidupan di Martapura, yaitu guru sakumpul. Guru sakumpul tuh usia 7 tahun itu dididik oleh orang tua, dididik oleh orang tuanya, dididik oleh niniknya yaitu Salbiah. Kemudian dimasukkan akhlakul karimah, kurang mantap ya dimasukkan pulang ke wadah guru Hasan tuh dilajarkan mengaji. Guru sekumpul tuh usia 7 tahun tuh didatangi oleh orang tuanya ke wadah guru Hasan, artinya hendak mendidik anaknya itu supaya lebih mantap ilmunya itu. Nah, lalu dipadahkan oleh orang tuanya bahwa nyambet si Ahmad Kusair ini hendak belajar mengaji. Kayaknya guru sekumpul tuh lagi usia halus tuh, ngarannya kada Zaini kada. Ngaran sini adalah Ahmad Kusairi. Nah, lalu setelah itu bertakun lawan guru Hasan, lalu guru Hasan menerima. Kada jauh daripada langgar sidin itu lawan rumah guru Hasan. Nah, lalu dididik oleh guru Hasan 2 jam aja belajar mengaji, habis sembahyang kada sampai 2 jam, artinya setengah jam aja belajar mengaji antara maghrib ke isya aja. Nah, setelah itu beberapa tahun belajar lawan guru Hasan, lalu masuk ke sekolah madrasah, diubah menjadi anak Pak. Setelah itu masuklah seorang ulama besar yang bernama Zaini. Nah, kemudian mengambil barakah orang tuanya si Gani itu, lalu
mengubah anaknya menjadi Zaini bin Abdul Ghani. Abdul Ghani orang tuanya laki-laki, Zaini adalah si guru sekumpul. Nah, melekat ngaran itu tuh. Padahal ngarannya Ahmad Kusairi lagi halus tuh. Di dalam Muhtasar nang ulun baca itu. Nah, kayak itu juga Sayyid Muhammad Seman semenjak lagi halus itu dimasukkan terus oleh orang tuanya ilmu-ilmu agamanya, dok. Ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu balaghah, ilmu-ilmu nahu, ilmu-ilmu saraf, semuaan dimasukkan, dicariakan gurunya sehingga menjadi orang yang berkualitas di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, kemudian makanya ujar ulun apabila ada hajat kita, niat kita pasti sudah kita mengambil, yaitu tentang seorang aulia Allah yaitu Sayyid Muhammad Seman. Berkat daripada kesembuhan, berkat daripada niat kita yang dilaksanakan berhasil, lalu kita melaksanakannya. Apabila kita sudah berniat untuk membaca menakib itu jangan ditunda-tunda lagi. Amuni ada waktu. Seandainya kadada apa artinya apa nang kadada tuh nah. Tapi niat kita ada, kawaja kita tunda tapi tetap dilaksanakan, jangan sampai kada. Walaupun orangnya ada banyak, laksanakan aja niat itu. Itu adalah salah satu hutang kita kepada Allah Ta'ala. Karena kenapa? Kita berjanji. Nah, kemudian daripada itu setelah dilaksanakan niat, lalu tercapai apa yang dilaksanakan tadi, dikabulkan hajat. Alhamdulillah, hari jadi ulang klasik, hari jadi ulang. Nah, tapi rujuk orang ke Banjar. jika seandainya pian dirujuk orang ke Banjar, nah kayak itu juga daripada karamat orang-orang aulia Allah Ta'ala itu, kita mengambil karamat daripada guru sekumpul. Guru sekumpul itu karamat sidin. Ada seorang anak laki-laki itu nah memakan pentol, lalu tak masuk alunya tuh apa bilah lidinya itu ke dalam. Nah, lalu bingung orang tuanya ini. Setelah bingung orang tuanya, lalu berniat apabila anakku ini nakina kawas sembuh, aku hendak menakib guru sekumpul. Ada beberapa hari yang menjelang pandir nang itu tuh keluar loh bilahnya itu. Nah, daripada karamat seorang aulia Allah tuh. Nah, kemudian lagi karamat Sayyid Muhammad Seman tuh banyak pian. Karamat Sayyid Muhammad Seman tuh banyak juga. Karamat seorang aulia Allah tuh banyak benar karamatnya. Termasuk karamat Siti Khadijah. Semuaan mempunyai karamat. Semuaan mempunyai wasiat. Nah, kayak itu juga niat tadi ya ulun. Apabila kita ada niat, ada hati berniat, apabila ulun ternyata kabul hajat ulun nanang kayak ini, ulun hendak membaca menakib aulia Allah Ta'ala. Coba japian laksanakan seperti itu, niatakan nang kayak itu. Jarang biasanya orang kada berhasil. Tetapi apabila waktu nang ditentuakan itu. Nah, pernah guru ulun berkisah pian Sayyid Muhammad Seman ini nah. Karamat daripada sidin itu tuh. Ada seorang laki-laki tua masuk rumah sakit. Nah, kemudian masuk rumah sakit itu ada cucu sidin yang halus nang kayak ini nang usia 7 tahun itu. Tuhuk sudah di rumah sakit itu berobat. Menunggu itu nah tuhuk sudah. Keuyuhan sudah, lalu sidin berniat amuninya anakku nih najar sidin gina nah sembuh dari sakitnya. Aku berniat hendak membaca menakib aulia Allah Sayyid Muhammad Seman. Kada beberapa waktu pian Imam Pandir itu yang guru untuk datang seorang laki-laki berpakaian putih menghampiri yang sakit tadi itu. Yang tua tadi kada melihat, nang melihat itu ya kakak-kakak halus itu. Jadi ujarnya cucunya itu, kai siapa nang datang berpakaian putih itu kai menjapai muha abah nih nah. Siapa nang datang memusut muha abah kepala abah tuh. Bingung sih dia. Itu guru almarhum Guru Abdul Muthalib berkisah. Nah, setelah beberapa saat memusut menjapai muha tadi, lalu hilang. Nah, setelah itu lalu diberikan beberapa saat kesembuhan. Nah, sidin kada melihat bahwa yang datang itu siapa.
Jadi itu adalah salah satu karamat daripada Sayyid Muhammad Saman. Kemudian ada lagi karamat Sayyid Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Mu'in bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ujar Sidin ke negeri Hijaz, manakala mega sangatlah hitam. Nah, setelah itu kapal Sidin itu terdampar di atas karang, di atas batu. Hampir pecah kapal itu. Lalu seorang tadi, lalu bapak si Muhrim tadi, lalu berniat, apabila bujur-bujur Jasidin ada karamat Sayyid Muhammad Saman, maka kami dimudahkan untuk beberapa perjalanan ini. Kada beberapa lama setelah Bupandir Tupian datang 2 orang laki-laki yang berjalan di atas air menghampiri kapal itu. Nah, kemudian yang satu memegang di sebelah kanan, yang satu memegang di sebelah kiri. Kemudian tenanglah angin tadi, mega tadi tenang, kemudian kapal itu turun dari atas karang secara berlahan-lahan. Itulah daripada keramat Sayyid Muhammad SAW. Banyak lagi keramat-keramat segini nih, kalau diurayakan ini mungkin kada cukup waktunya. Nah, jadi hajat niat yang kita laksanakan itu untuk mengabulkan hajatnya, makanya ada niat tadi itu. Tetapi niat itu pian berangsur-angsur juga. Misalnya kita berniat kayak ini belum tentu juga. Apabila kakina dia lupa diberikan kesembuhan, misalnya sakit, apabila diberikan kemudahan, belum tentu lagi. Nah, tetapi untuk memperingati daripada niat dan hajat kita, alangkah bagusnya kita berniat atau berhajat itu. Kan usah mewah, biar usah banyak hajat-hajatnya ini. Niat takkan ya, biar saya ikut berdua aja gitu. Amun bisa membaca banyak membaca apa. Niat takkan aja, kada usah. Nah, itulah saya keramat daripada saya sama kalian. Kemudian Sayyid Muhammad Saman setelah usianya dewasa, usianya umurnya sekitar kurang lebih 42 tahun, beliau adalah menjadi khadam di dalam negeri Madinatul Rasul. Khadam itu adalah melayani orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian melayani para aulia-aulia Allah. Bahkan khadam Sidin itu adalah penunggu kunci daripada makam Rasulullah SAW. Nah, itu khadam Sidin. Usianya daripada 42 tahun. Melayani orang-orang yang ziarah ke makam Rasul. Dan lagi apabila ziarah ke makam Rasulullah tiada minta izin kepada seorang aulia Allah, yaitu Sayyid Muhammad Saman, maka tiada sah ziarahnya itu. Nah, jadi berizin dulu lawan Sidin. Sidin penunggu kunci daripada kubur Rasulullah. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, yaitu adalah Sidin itu adalah orang-orang yang bujur diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sayyid Muhammad Saman. Usianya daripada 57 tahun beliau wafat. Nah, wafat Sidin di dalam negeri Madinah. Jadi ulun pian mencari ngaran daripada orang tua Sayyid Muhammad Saman ini, nah kada tahu ulun ngarannya. Ngaran bini tuh. Mamanya tuh nah ulun tuh mencari di buku kada ada. Bahkan ulun di Google jadi orang ada cariakan memang kada ada juga YouTube kan. Ngaran kuitan daripada anak daripada kuitan Sayyid Muhammad Saman nang bibinian mamanya. Amun lelakian kan tahu ya sudah. Nah, dan lagi daripada Sayyid Muhammad Saman usia daripada 57 tahun beliau wafat, dimakamkan di Baqi berhimpiran dengan pekuburan istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu faedah Jasidin, barang siapa melazimkan membaca menakib aulia Allah, apalagi ketika datang wafatnya Sidin, yaitu 2 Zulhijjah atau diperingati atau dilaksanakan banyak aurana sedikit kah, maka ujar Sidin akan kukabulkan baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kan sudah dijanjikan Sidin oleh situ. Nah, kemudian daripada itu Sayyid Muhammad Saman tadi dilahirkan pada tahun 1132
dan diwafatkan pada tahun 1189 di dalam negeri Madinatul Rasul. Jadi wafat usia Sidin tadi adalah 57 tahun. Bapak jemaah yang Allah hormati, itulah sekilas daripada memperingati atau mengenang sedikit menakib seorang aulia Allah. Karena arti menakib itu adalah mengumpati jejak seorang aulia Allah yang baiknya. Artinya jejak-jejak tuh kita umpati, kita turuti. Nah itu adalah menakib. Nah kemudian daripada itu Sayyid Muhammad Seman ini adalah seorang bergelar Sultanul Aulia, artinya tinggi derajat Sidin di makam Sidin itu daripada aulia-aulia Allah Ta'ala, di atas lagi. Nah makanya Sidin banyak mencetak kader-kader murid-murid Sidin itu banyak. Ada yang di Maroko, ada yang di India, ada yang di Kalimantan. Semua banyak murid Sidin itu kada terhitung banyaknya. Makanya di Kalimantan Selatan ini ada dua, yaitu Abdullah Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah, kemudian Darun Nafis dari Kalua. Nah ulun pian suah lah ke Kalua. Nah ulun suah ke makam Darun Nafis itu tuh daripada murid Syekh Muhammad Seman itu. Di sana itu tuh di Kalua itu tuh di kayak ruangan ini lah. Sewaktu kami ziarah ke makam itu, tiba-tiba lawang nih semuaan bergetar. Nah nih jendela nih mudi kayak ada nama ada membuka, ada menutup, ada membuka, ada menutup. Nah kemudian setelah itu ditakuni lawan orang penjaga makam itu, memang kebiasaan sudah nangka itu apabila ada ziarah ke makam, kebetulan kami hari itu makamnya malam, ziarahnya malam kurang lebih jam 9 malam. Jadi jendela tuh ada yang buka ketapuk bubur. Nah kami tak gunakan lawan penjaga makam itu. Oh ternyata memang kebiasaan sudah nangka itu bahwa Sidin tuh ada hadir. Makanya ujar seorang aulia Allah, apabila kita ziarah ke makam Rasulullah SAW tiada minta izin kepadanya, maka tiada sah ziarah kita. Bahkan seorang aulia Allah ini bukannya wafat tetapi hanya berpindah tempat saja. Nah makanya judul kita tadi hadir ujar Sidin tadi berkisah. Jendelanya tuh nah terbuka tertutup, terbuka tertutup, ada natakutan dan kekawanan banyak. Nah jadi itulah daripada Darun Nafis di Kalua, murid daripada Sayyid Muhammad Seman. Usia Sidin wafat kurang lebih 83 tahun. Kalau Syekh Muhammad Arsad yaitu wafatnya 105 tahun, paling tua. Nah, Bapak Ibu jemaah yang Allah hormati, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, di pagi hari ini kita berkumpul sekilas sedikit tentang Sayyid Muhammad Seman, seorang aulia Allah Ta'ala atau bergelar Sultanul Aulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu catatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita yang halal, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia amwatud dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja yang dapat sampaikan, karena Abu Intan nak begawi juga. Amun terlalu lawas kena. Nah ya kalau tadi perasaan ada setengah jam karena itu aja. Nah jadi itu aja yang Allah dapat sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini memberikan barakat dan keindah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Biniyati qabul hajat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana biha ya Allah jami'il hajat, wa tutahhiruna biha jami'i syai'at, wa taquna biha indak ala darajat, wa tuballighna bi aqsal ghaibin bi khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabihi zakirin alayka wa biman qul'ati hajal mu'min asharuhu
ولحت على الخادمين شموسه وأقماره أن توفقنا في الأقوال خلوص النية وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرادة أفريقيا دارنا نفوسنا وتنور بمسكات معرفتك أنادنا سفولنا وتحففنا بألطاف الخفية عند نزول هادم اللجن وتطليق ألسنتنا بتوحيدك عند خلول الممات وقف عنا الجور والمظالم وعوقب علينا واغفر الجود وكرم وعمدنا اللهم بأنفاس هاجر عارف الأكبر والبحر محتين الأنوار ودخلنا في سك جاهل العظيم وابوعنا بمحبة جنات النعيم وانصر علينا بحل المواهبه وحب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب وعمتنا بفحاته ذكرك وذكر الجميل وعرضان لحسر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وزيل واغفر لهما لمن أسس هذا المكان السيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجد وجزهم بالإحسان حسنا وبسيئات غفرانا وصلى اللهم على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البركة الكرام ما أصغت أجول لسماء ذكر الكمال الأعلام وفاز برقي وجل الفضل في المدينة بحسن الختام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الطيب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح والقلوب وغدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعقلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية اللهم آمنا من كل بلاء دنيا وبلاء الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرم علينا في سرقة الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب يا مولانا يا مجيب يا قادرنا يا ذي توصلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا وحاجة المسلمين يا قريب خصوصا حاجة أخوة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Boleh sehat. Ayo ha, bawa ha. Apa? Iya, kita bawa. Terima kasih Anon. Sama-sama. Mama sini jatuh. Banyaknya. Berakat. Makasih. Enggak makasih lah.